Di subuh belum? Subuh? Iya. Oh, iya. Kemarin kan anunya datanya kumpul-kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji baginya pula yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk berusaha menambah pengetahuan tentang agamanya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan materi kajian kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya, atau yang disebut Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik. Karena semua nama Allah itu memang terbaik, dan hal itu karena mengandung makna yang menunjukkan sifat yang paling sempurna pada puncak kesempurnaan dan kebaikan. Setiap nama menunjukkan sifat, tapi tidak setiap sifat itu diambil darinya nama untuk Allah Ta'ala. Sehingga babus sifat awsa' min babil asma'. Bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Itulah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani asma wa sifat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalam bab asma wa sifat sebatas kepada apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak berani menambahi atau mengurangi atau merubah, baik merubah lafadznya maupun merubah maknanya dengan istilah takwil. Tidak berani tahrif, merubah lafadz maupun takwil, merubah makna. Ahlus Sunnah menjaga adab kepada Allah. Ahlus Sunnah menjaga akhlak kepada Allah, menetapkan untuk Allah seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan meniadakan dari Allah seluruh nama dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, dan mendiamkan apa yang Allah diamkan tentang dirinya, sehingga benar-benar sebatas apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya, yakni dalam hadis-hadisnya yang sahih. Karena itu Ahlus Sunnah ini mengatakan perihal Allah sebatas apa yang dikatakan Allah dan Rasul, dan itulah adab. Tidak berani berkata perihal Allah dari akal, yakni dengan dasar akal atau dengan dasar pertimbangan-pertimbangan filsafat. Karena Allah Maha Gaib dan Allah beda dengan makhluknya, baik dalam zat atau sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, dalam sifat zat maupun sifat perbuatan. Karena itu kita harus benar-benar berhati-hati ketika mengatakan perihal Allah Ta'ala. Jangan sampai kita berkata-kata perihal Allah tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah. Bahkan walau ada dalil, jangan sampai kita merubah lafadz maupun maknanya. Ini penting
dan perlu diketahui iman kepada asma wa sifat apa adanya sesuai yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bagian dari rukun iman yang pertama. Yang rukun iman pertama itu bagian paling pokok dari keimanan, dan keimanan itu merupakan paling berharganya sesuatu di akhirat kelak buat kita, dan keimanan itu menentukan keselamatan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, namun sebelum kita lanjutkan, diharapkan yang masih di luar ya untuk masuk, karena kadang-kadang kalau di luar itu konsennya kurang sehingga dikhawatirkan salah paham, dan kalau di luar kadang-kadang tertarik untuk jagongan dan itu kurang menjaga adab majelis ilmu. Karena termasuk kunci keberkahan ilmu adalah ketika kita menjaga adab di majelis ilmu, dan ilmu yang kita dapat insya Allah diberkahi dan membuahkan manfaat untuk selamanya dan bisa lestari. Taib. Berikutnya, di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hadi. Al-Hadi ya. Nama ini diantaranya Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 31, di mana Allah mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Tuhanmu itu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Dan cukuplah Tuhanmu itu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Dan makna al-hadi pada haknya Allah Ta'ala, huwallazi hada khalqahu ila ma'rifatih wa rububiyatih, wa huwallazi hada ibadahu ila siratihil mustaqim bi'inzalil kutub wa irsalir rusul. Allah al-hadi, sang pemberi petunjuk, yakni yang menunjuki makhluknya kepada pengenalan kepada Allah, menunjuki makhluk agar makhluk mengenal Allah dan juga mengenal rububiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, satu-satunya menghidupkan dan mematikan, satu-satunya memberi rezeki, satu-satunya yang berkuasa atas manfaat dan mudarat, satu-satunya yang mengatur nasib dan juga mengatur titah segala sesuatu di alam raya. Dan Allah juga yang telah menunjuki hamba-hambanya ke jalannya yang lurus, jalan tauhid dan sunnah, dengan menurunkan kitab-kitab dan mengutus para utusan. Menurunkan kitab yang berisi petunjuk yang sempurna agar manusia bisa berbahagia di dunianya maupun di akhiratnya, dan mengutus para utusan untuk lebih menjelaskan isi kitab dan sekaligus memberi contoh bagaimana mengamalkan ajaran kitab. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat hidayah seperti itu, baik hidayah irsyad berupa pengajaran yang sempurna yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maupun hidayah taufik sehingga kita termasuk orang yang mau mempelajari Quran dan Sunnah dan mau mengamalkannya. Dan kita terus berharap kepada Allah tambahan hidayahnya agar kita semakin baik di dalam menerapkan ajaran Allah Ta'ala dan mengikuti petunjuknya. Kemudian termasuk makna al-hadi pada haknya Allah Ta'ala, wa huwa alladhi hada sa'iral khalqi minal hayawan ila masalihiha wa alhamaha kaifa tatlubu rizqa wa kaifa tattaqil madar wal mahalik. Allah juga yang telah menunjuki seluruh makhluk dari kalangan binatang menuju segala yang maslahat untuk kehidupan setiap
makhluk tersebut dan telah memberikan ilham kepada binatang bagaimana mencari rezeki. Dari kecil ya sudah tahu bagaimana mendapatkan rezekinya, sampai makhluk yang sangat lemah seperti belatung, ya kan, itu kan lemah banget sebenarnya ya. Bahkan dengan semut kalah kan begitu. Bagaimana mendapatkan rezekinya, kemudian juga bagaimana menjaga diri dari segala mara bahaya dan hal-hal yang membinasakan. Ini setiap makhluk diberi ilham oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk untuk bagaimana berusaha seperti itu ya. Meskipun apa saja yang Allah kehendaki pada mereka ya pasti terjadi, dan apa yang tidak pernah Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang jelas Allah Ta'ala telah menunjuki semuanya, tapi juga menentukan nasib semuanya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Thaha ayat 50, alladzi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah lah yang memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, yakni memberikan bentuk penciptaan yang sesuai dengan fungsinya di alam raya ini. Kemudian Allah menunjuki, yakni menunjuki setiap makhluk, setiap ciptaan untuk mendapatkan kemaslahatannya, terhindar dari mudarat, dan juga untuk melaksanakan fungsi untuk apa dia dicipta di alam ini, ditunjuki oleh Allah Ta'ala ya. Jadi segala makhluk termasuk kuman-kuman itu juga mendapatkan petunjuk, untuk bagaimana bertahan hidup atau untuk bagaimana berfungsi di alam raya ini sesuai hikmah penciptaan setiap jenis kuman. Demikian juga bakteri, demikian juga seluruh jasad ternik yang kita nggak bisa melihat. Semuanya dicipta dan tidak ada kesia-siaan Allah mencipta semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya itu sia-sia ya. Kemudian anwa'ul hidayah, macam-macam hidayah, disebutkan anwa'ul hidayah arba'ah. Macam-macam hidayah itu ada 4. Ahaduha al-hidayatul ammah al-mushtarakah bainal khalqi al-madhkurati fi qawlihi ta'ala alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada, yakni hidayah yang umum yang bersekutu di dalam hidayah itu antara seluruh makhluk. Yang hidayah mushtarakah al-ammah ini disebutkan di dalam firman Allah, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, kemudian dia menunjuki, yakni Allah memberikan penciptaan, bentuk ciptaan pada setiap makhluk sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan rezekinya, dan telah menyiapkan segalanya untuk tujuan diciptanya. Burung dicipta memang beterbangan, maka diberi bobot badan yang ringan dan diberi sayap yang ukurannya sesuai dengan badannya. Kemudian karena makanannya biji-bijian dan juga serangga, ulat dan sebagainya, maka dikasih alat makan mulai dari cucuknya ya, paruhnya sampai pencernakannya sesuai dengan itu semua, sesuai. Dan Allah sudah menyiapkan rezekinya untuk setiap jenis burung sesuai jenis rezekinya ya. Kata dicipta sedemikian rupa
dengan rezeki serangga, ya, dan dengan bentuk penciptaan yang memang pas untuk fungsi diciptakannya. Karena kalau nggak ada kata, mungkin hama serangga itu tidak terkendali juga, tidak terkendali, ya. Maka kata itu punya manfaat. Karena itu kita tidak boleh membunuh kata, tidak boleh membunuh kata, dan diberi lidah yang panjang dan bisa menangkap serangga dengan lidahnya dengan mudah, ya. Coba kalau lidahnya pendek, ya, dia kesulitan untuk makan serangga. Dan kalau serangga di aspalan, ya, dia bisa nyonyor, kan begitu, karena kebentur aspal. Maka Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya mencipta kata dengan bentuk seperti itu, dan memberi rezeki kata dengan berupa serangga, dan memberi lidah yang mudah. Jadi itu bukan evolusi dalam artian karena makanannya serangga terus mulutnya begitu susah, akhirnya berusaha lidahnya, ya, diperpanjang, diolor-olor sendiri. Enggak begitu, ya. Itu teori ateis. Orang ateis tidak beriman kepada Allah sebagai pencipta segala sesuatu dan sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang dan maha sempurna dalam ilmu dan sifat hikmah. Jadi teori Darwin adalah teori kufur yang harus diingkari dan dibuang dan tidak boleh diajarkan, karena itu menimbulkan tasykik, masuk ilmu yang menimbulkan keraguan-raguan dalam iman. Padahal ragu dalam iman itu termasuk kemunafikan. Baik. Kemudian an-naw' tsani, macam kedua dari hidayah adalah hidayatul bayan wa tilalah. Hidayatul bayan wa tilalah atau wa dalalah wa ta'rif li najda al-khaira wa syarra wa tariqain najah wal halaq, wa hadhihi al-hidayah la tastalzimu al-huda tam, yakni petunjuk berupa penjelasan dan penunjukan arah, yakni berupa penjelasan dan penunjukan arah, dan memperkenalkan agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan tahu mana jalan keselamatan dan mana jalan kebinasaan. Dan hidayah ini tidak mengharuskan sebagai hidayah yang sempurna. Setiap orang tidak sama dalam mendapatkan hidayah ini, ya. Maksudnya tidaklah setiap makhluk itu mendapatkan hidayah yang sama, ya, di dalam masalah bayan dan dilalah ini. Karena di dalam hal hidayah seperti ini, orang, yakni yang istilah lain hidayah irsyad, ya, ini orang tidaklah sama dalam mendapatkannya sesuai kecerdasan yang Allah berikan dan sesuai ketekunan orang mencari tahu. Tapi yang jelas hidayah ini sebenarnya sudah sempurna di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja manusia di dalam mempelajarinya tidak sama dalam mendapatkan pengetahuan tentang hidayah ini, ya. Karena itu masih ada orang yang keliru, masih ada orang yang bersalah, masih ada orang yang tersesat jalan dalam suatu bab misalnya, ya. Maka kita tidak boleh merasa sudah sempurna dalam mendapatkan hidayah bayan dan dilalah ini. Karena itu kita harus terus mencari ilmu untuk mendapatkan petunjuk yang kita berusaha menyelesaikan diri dengannya, agar kita ditambahi terus petunjuk olehnya. Karena Allah mengatakan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha menyelesaikan diri dengan petunjuk, maka
Allah memberi tambahan kepada mereka petunjuk. Zadahum huda, ya. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang berusaha terus mempelajari petunjuk untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk, maka Allah menambah kepada mereka petunjuknya. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi hidayah irsyad akan Allah tambahkan bagi orang terus berusaha menambah pengetahuan tentang petunjuk Allah. Kemudian karena terus menerus berusaha menambah pengetahuan tentang hidayah dan berusaha menerapkannya, maka Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka, alias Allah menambahi juga dengan hidayah taufiknya. Dan kebiasaan hidayah taufik itu tidak melampaui hidayah irsyad. Karena itu orang yang tidak ngerti tentang suatu ibadah, tidak ngerti sama sekali karena memang belum mengilmuinya, biasanya juga tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya karena memang nggak tahu, ya. Karena itu kalau ingin mendapatkan tambahan taufik dari Allah sehingga bisa meningkat takwanya, maka pengetahuan tentang hidayah itu juga harus diupayakan terus untuk ditambah dari sumber yang terpercaya, tentunya kalam Allah dan kalam Rasulnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, selanjutnya an-nau'u tsalits, macam ketiga dari hidayah adalah hidayatut taufik wal ilham, wa hiya al-hidayah al-mustalzimah lil ihtida' fala yatakhallafu anha wa hiya lillahi wahdah, yakni hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham yakni berupa kemauan dan kemampuan untuk menjalani jalan yang meniti jalan yang lurus, untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan untuk selalu berpegang dengan kebenaran. Hidayah taufik ini hidayah yang mengandung konsekuensi kesesuaian diri orang yang mendapatkan hidayah taufik itu dengan petunjuk. Karena kadang orang tahu petunjuk tapi tidak bisa konsekuen dengannya. Orang tahu petunjuk tapi tidak melaksanakannya. Orang tahu kebaikan tapi tidak melaksanakannya. Orang tahu itu keburukan tapi belum bisa meninggalkannya. Itu karena belum mendapatkan hidayah taufik. Belum mendapatkan hidayah taufik. Maka kalau mendapatkan hidayah taufik, ini pasti orang yang mendapatkannya bisa menyesuaikan diri dengan petunjuk, sehingga fala yatakhallafu anha, tidak ketinggalan dari petunjuk alias tidak menyelisih petunjuk. Dan hidayah taufik itu hanya hak Allah sendiri. Dia memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Yahdi may yasha, dia menunjuki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yudillu may yasha, dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Tapi kalau Allah menunjuki, itu murni karena kebaikannya dan kemurahannya dan kasih sayangnya. Adapun kalau Allah menyesatkan seorang hamba, tidak memberinya hidayah, itu karena keadilannya dan sebagai bentuk hukuman kepada orang tersebut, karena memang orang itu tidak layak mendapatkan hidayahnya yang berharga, ya. Kenapa? Karena mungkin dia memang sangat jijik dengan hidayah. Dia menutup diri dari hidayah. Dia bahkan merasa bersyukur ketika bisa menjauhi hidayah. Nah, lu apa ada? Iya, alhamdulillah saya dipengaruhi sama orang-orang itu, ya. Itu saya alhamdulillah bisa, ya, menghindari. Alhamdulillah saya nggak kepengaruh. Ya. Diajak kepada tauhid dan sunnah, menolak, dan dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa menolak, ya. Jadi karena hatinya memang tertutup dan seakan jijik dengan hidayah. Bahkan tauhid dan sunnah dianggap itu layaknya di Arab saja.
Di Indonesia tidak layak ya, di Indonesia itu ya ajaran Islam yang diambil cukuplah yang sesuai dengan budaya nenek moyang, yang nggak sesuai harus dibuang ya, dan budaya nenek moyang harus dijunjung tinggi. Apa saja yang bertentangan dengan budaya nenek moyang harus ditolak. Itu orang-orang yang prinsip beragamanya seperti itu, ini kadang-kadang ya memang tidak layak mendapatkan hidayah, sehingga kalau Allah tidak menunjukinya, sehingga membiarkannya dalam kesesatan, itu murni keadilan Allah. Dan sifat adil juga baik, karena sifat adil itu lawan kata dari sifat dolim. Allah tidak mendolimi siapapun ketika menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Taib. Jadi hidayah taufik ini hak Allah. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi kita, ketika Nabi kita bersedih karena tidak bisa membimbing atau menunjuki pamannya yang sangat berjasa, yang ngopeni beliau dari kecil ya sampai menjadi nabi, bahkan sampai menjadi rasul ya, bahkan 3 tahun sebelum hijrah, berarti sampai menjadi nabi itu 10 tahun menjadi nabi, dibelani, ditungguin oleh pamannya yang sangat baik secara sifat ya, yakni Abu Thalib ya. Tapi ternyata sampai matinya Abu Thalib tidak mendapatkan petunjuk, padahal dia sudah mengakui tauhid itulah yang benar, syirik itu salah ya. Seandainya bukan karena takut dicela oleh kaumnya, niscaya dia masuk kepada agama tauhid, agama Islam ya. Karena memang tahu itu yang benar, tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka Nabi sangat bersedih ketika pamannya ini meninggal dalam keadaan belum mengikrarkan tauhid, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak bisa menunjuki orang yang kau cintai. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, yakni hidayah taufik maksud ayat ini. Akan tapi Allah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Akan tapi Allah sendirilah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki ya. Jadi Nabi kita memang pemberi petunjuk, tapi petunjuk irsyad saja, berupa pengajaran, berupa penjelasan, berupa penunjukan arah. Tapi kalau taufik tidak kuasa beliau. Allah katakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad sungguh menunjuki ke jalan yang lurus. Karena itu petunjuk ya, ini tidak sekedar tahu, tapi juga mau gitu ya. Hidayah alat tarik dan hidayah fit tarik. Petunjuk untuk tahu mana jalan yang lurus, dan petunjuk untuk bisa mampu dan mau meniti jalan yang lurus. Kedua-duanya itu adalah hidayah yang sangat berharga, bahkan menentukan keselamatan kita. Kemudian an-naur rabi', macam yang keempat, ghayatu hadil hidayah al-hidayah ilal jannah wa ma fiha min alwanin na'im, nas'alullah al-karim min fadlihi. Macam keempat dari hidayah adalah puncaknya hidayah ini, yakni hidayah menuju surga. Hidayah menuju surga, menuju apa yang ada di dalam surga dengan berbagai warna kenikmatan. Kita minta kepada Allah yang mulia karunia-Nya itu ya.
Dan hidayah ini tentunya hidayah di akhirat ya, ditunjuki ke surga, jalan menuju surga, yakni bisa meniti sirat dengan selamat, bisa sampai di depan gerbang surga yang ada 8 pintunya, kemudian ditunjuki untuk masuk surga, dan setelah itu baru menuju istananya masing-masing ya. Taib, ini Isya ya, silakan adzan dulu. Taib, kita lanjutkan. Min atharil iman bihadzal ismil karim, termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah yang mulia ini, yakni Al-Hadi. Awalan mahabbatullah azza wa jalla wa ta'dhimu wa thana'u alaih, haitsu a'ta kulla syai'in khalqah wa hadahu ila ma la budda minhu fi qada'i hajatih, yakni mencintai Allah. Kalau memang kita mengimani nama Allah Al-Hadi dan meyakini Allah satu-satunya Al-Hadi yang hakiki, maka kita akan mencintai Allah Ta'ala dan mengagungkannya dan banyak memujinya, menyanjungnya atas hidayahnya, di mana dia memberikan kepada setiap ciptaan itu bentuk ciptaan yang sesuai. Bahkan manusia dicipta dengan bentuk yang paling bagus. Tidak bisa kita menyarankan untuk yang lebih bagus ya. Bentuk manusia inilah yang paling bagus. Menyarankan manusia punya sayap tambah susah nanti ya kan? Tambah susah ya.
entek-entek sampo, enggak sering dikeramasi apa kayak pitik ya kan. Terus pakai baju ya susah. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak kalau terbang ya ketok kelek kan itu. Kalau sayapnya dibungkus pakaian juga nggak bisa terbang, bahaya bisa jatuh kan gitu. Jadi intinya manusia ini yang paling sempurna, yang paling sempurna udah, yang paling bagus bentuknya, dengan rizki yang macam-macam, dibuatlah bibir seperti ini, rongga mulut seperti ini, susunan gigi seperti ini, dan juga pencernakan seperti ini. Ini sudah pas, paling pas. Belum lagi diberi enzim-enzim di dalam tubuh untuk mencerna segala jenis makanan yang dimakan manusia ya. Bahkan manusia yang paling geragas sekalipun juga tetap tubuhnya ini bisa mencerna makanan itu, mencerna makanan itu. Jadi ini adalah kebaikan Allah Ta'ala yang membuahkan cinta dalam hati orang beriman kepada Allah yang Maha Baik, dan menunjuki, Allah telah menunjuki setiap makhluk kepada apa yang harus diketahui oleh makhluk demi bisa memenuhi hajatnya masing-masing. Sampai bayi baru lahir belum dengar apa-apa, belum bisa melihat apa-apa, sudah ditunjuki oleh Allah bagaimana untuk ya mengencut susu. Mengencut ya apa? Menghisap ya. Menghisap susu ya. Tanpa harus diajari oleh kita, oleh orang tuanya. Ini semua hidayah dari Allah yang Maha Baik. Dan yang paling besarnya, dan bayi tidak dikasih gigi, giginya lambat karena bahaya kalau dikasih gigi tajam begitu, bisa ngeget ya ibunya ya. Kemudian juga dibuat sangat lucu sehingga semuanya sayang kepadanya, dan dibuat hanya lemah-lemah saja, nggak bisa ya. Coba kalau langsung bisa nyerundul kayak anaknya apa itu gemak itu ya, bahaya, bahaya. Tahu-tahu serundul ketabrak bis, serundul ketabrak truk ya. Karena akalnya belum sempurna ya. Ini semuanya wujud kebaikan Allah dan kasih sayangnya kepada manusia. Dan yang paling besarnya adalah hidayah untuk para hambanya, berupa Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para utusan. Ini luar biasa, hidayah yang paling berharga, di mana hewan tidak dikasih itu ya. Demi jelasnya atau yang berisi penjelasan tentang jalan-jalan petunjuk dan kebenaran, dan juga mengandung peringatan agar menjauhi jalan yang menyimpang dan sesat. Ini hidayah yang luar biasa yang harus kita akui sebagai kebaikan yang tak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Karena itu ketika kita ditunjuki oleh Allah kepada tauhid dan sunnah, ini jauh lebih berharga daripada ya dunia dan seisinya. Coba yang sudah diberi hidayah kepada tauhid dan sunnah ini, mau nggak melakukan kesyirikan dibayar 1 triliun? Mau? Nggak mau ya. Bahkan saya disuruh sujud kepada patungnya sesembahnya agama lain misalnya. Kalau mau sujud kasih uang ya yang bisa untuk nyaur utangnya Indonesia 10.000 triliun misalnya. Saya nggak mau. Nggak mau. Buat apa? Kesyirikan itu menghapus semua amal ya, kesyirikan besar menghapus semua amal. Kalau amal hapus,
Ya, saking besarnya dosa, terus untuk kehidupan kekal apa sangunya, kan begitu. Ya. Sementara 10.000 triliun paling juga nggak bisa menghabiskan di dunia, ya kan. Untuk apa? Paling ya tetap nasi pecel, ya, sompil, ya tetap itu aja. Sate terus-terusan ya melenger, ya kan. Durian terus-terusan ya mumet. Jadi buat apa duit kebanyakan begitu, ya, sementara kenikmatan kekal abadi dikorbankan. Ini menunjukkan bahwa hidayah kepada tauhid dan sunnah ini memang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Karena itu ketika kita telah ditunjuki kepada itu, kita harus menjaga hidayah ini, mensyukurinya dan menyiraminya, jangan sampai bisa ditawar, apalagi cuman dengan materi yang sedikit atau cuman dengan pembayaran berupa sungkan kepada Pak Lurah atau Pak Camat atau Pak Bupati, ya. Tidak, untuk acara kesyirikan kita tidak mau, ya. Kemudian yang kedua, lamma kanat hidayatut taufiq wal ilham la yamlikuha illallah azza wa jalla fa inna hadha yush'iru al-'abda bi iftiqarihi tam ila rabbih subhanahu fi talabi hadhihi al-hidayah wal i'anah 'alaiha. Ketika hidayah taufik dan ilham itu yang memilikinya dan menguasainya, memilikinya sehingga yang bisa memberinya hanya Allah azza wa jalla, maka ini menjadikan hamba merasa membutuhkan dengan sepenuhnya kepada Tuhannya, membutuhkan Allah dalam meminta mencari hidayah ini dan memohon pertolongan untuk mendapatkan hidayah ini. Karena hidayah taufik dan ilham inilah yang paling bermanfaat untuk dunia akhirat kita, menuju bahagia dunia akhirat kita. Karena sekedar tahu mana yang benar, mana yang salah itu tidak cukup, tapi kita perlu hidayah taufik untuk bisa sabar meniti jalan kebenaran dan kebaikan dan menghindari jalan keburukan dan kesesatan. Kemudian yang ketiga, al-hidayah akbaru ni'mah yun'imu bihal hadi subhanahu ala abdih. Hidayah adalah nikmat terbesar yang Allah sang pemberi petunjuk memberikan nikmat hidayah itu kepada hambanya, yakni hambanya yang dia kehendaki. Id kullu ni'matin dunaha za'ilah wa mutmahillah. Karena setiap nikmat apapun tanpa hidayah, maka nikmat itu akan hilang dengan segera dan akan sirna tanpa bekas. Wa biqadri hidayatih takunu sa'adatu fid dunya wa tayyibu 'aisyih wa rahatu balih wa kadza fauzuhu wa darajatuhu fil akhirah. Dan sesuai kadar hidayah yang Allah berikan kepada hamba, kepada seorang hamba, seperti itu juga kadar kebahagiaannya di dunia dan bagusnya kehidupannya di dunia, dan juga kenyamanan, ketentraman, ya, benaknya, demikian juga keberuntungannya dan derajatnya di akhirat. Itu sesuai kadar hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, ya. Semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, maka berarti semakin, yakni hidayah taufik, ya, irsyad dan taufiknya, ini akan semakin bahagialah hamba tersebut baik di dunianya maupun di akhiratnya, dan juga semakin baguslah kehidupannya dunia akhiratnya, dan semakin tinggi derajatnya di akhiratnya, ya. Karena itu tidak heran kalau Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk selalu minta hidayah itu minimal 17 kali setiap hari. Dalam sholat kita wajib baca Al-Fatihah yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, beri hidayah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah kau beri nikmat, yakni nikmat hidayah dan nikmat rahmah, nikmat petunjuk dan nikmat kasih sayang. Nikmat petunjuk dan nikmat kasih sayang
yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yang mereka beramal berdasarkan ilmu, berilmu dan beramal, dan tidak mau beramal tanpa ilmu. Ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim, yang mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana baik, mana buruk, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, sehingga dimurkai karena tidak melaksanakan yang baik dan benar, tapi malah mengambil jalan yang sesat dan yang menyimpang, yang buruk. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang sesat. Jalan orang dimurkai, jalannya orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan. Jalan orang yang sesat, orang yang beramal tapi tidak berdasarkan petunjuk ilmu, tidak berdasarkan petunjuk ilmu yang datang dari Allah, dari syariat Allah. Jadi dari situ kita tahu hidayah memang nikmat terbesar. Karena itu ketika diberi nikmat hidayah, walau mungkin nikmat duniawi berupa harta itu ya diberi sedikit menurut ukuran ya, umumnya orang, itu tidak usah berkecil hati, tidak usah berkecil hati ya. Dan orang yang miskin harta itu justru pengadilannya di akhirat nanti juga lebih cepat daripada orang kaya harta ya. Antriannya itu orang miskin dulu, karena urusan hartanya tidak banyak ya. Sementara orang kaya itu ya pengadilannya nunggunya panggilan itu lama, bahkan jaraknya bisa seperti 500 tahun ya. Nunggu terkatung-katung, nggak jelas ya bagaimana nantinya. Dan para nabi salawatullah wassalamu alaihim hum akmalun nasi imanan wa hidayatan, kanu yas'aluna Allah ta'ala ayyahdiyahum. Mereka manusia yang paling sempurna imannya dan paling sempurna hidayah untuk mereka. Itu pun mereka masih meminta kepada Allah agar Allah selalu menunjuki mereka ya. Sehingga dari situ kita tahu bahwa termasuk doa terpenting dalam hidup ini adalah mohon hidayah, mohon petunjuk ya. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Hadi adalah sa'yul mu'min ila ayyakuna hadiyan ila Allah azza wa jalla wa ila siratil mustaqim, wa dhalika binashril ilm wa da'wah ila Allah subhanahu wa irsyadin nas ila al-khalq ila al-haq wa tahdhirihim minal batil. Orang beriman berusaha untuk menjadi pembawa petunjuk yang menunjuki kepada Allah Ta'ala. Jadi orang beriman karena tahu hidayah ini nikmat terbesar, orang beriman itu ingin orang lain juga dapat nikmat terbesar itu. Maka orang beriman berusaha mengajak orang menuju petunjuk Allah, bagaimana supaya mendapatkan petunjuk Allah dan menuju ke jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus. Dan yang demikian itu dengan menebarkan ilmu dan mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah semata, dan menunjuki manusia kepada kebenaran dan memperingatkan manusia dari kebatilan ya. Itu usaha orang beriman, karena memang menjadi sebab hidayah untuk orang lain, itu pahalanya sangat besar. Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, pada siapa menunjuki kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala pelaku kebaikan itu, hanya saja tidak mengurangi pahala pelaku kebaikan itu sedikit pun. Sebaliknya orang yang menunjuki kepada kesesatan, dia dapat dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya dalam kesesatan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Karena itu kalau kita tidak yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan berani-beraninya kita menyampaikan.
Jangan main kira-kira. Karena Allah mencela orang yang mengikuti kira-kira. Iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka, sementara prasangka tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Ya. Dan Nabi mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Sungguh apabila Allah menunjuki seseorang, satu orang, lantaran dakwahmu, lantaran ajakanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada kendaraan mewah, daripada ya kendaraan mewah, Alphard atau Lamborghini atau ya Rolls Royce atau yang lain, ya. Lebih baik daripada itu pahalanya. Karena itu supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar seperti yang dijanjikan itu, kita harus berusaha mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah, minimal mengajak untuk ikut mengkaji tauhid dan sunnah, mendatangi majelis taklim yang mengajarkan tauhid dan sunnah, ya. Dan jangan bosan-bosan mengajak. Sebagaimana kalau kita menawarkan sesuatu dagangan, kita kalau memang jiwa salesnya bagus, ya kan, tidak bosan. Hari ini belum mau, besok ditawari lagi, kan begitu, ya. Besok belum mau, lusa ditawari, lama-lama beli, ya. Sambil didoakan mudah-mudahan nanti mau, kan begitu, ya. Padahal menawarkan dagangan paling untungnya berapa, ya enggak? Paling untungnya berapa? Adapun hidayah ini, karena ini nikmat terbesar, untungnya juga luar biasa, meskipun ya harus sabar. Kadang juga harus bertelinga tebal, kan begitu kan. Kadang-kadang juga disemprot, gitu. Ya apa-apa. Ya. Saya pernah disemprot sama seorang yang dikiaikan juga, ya. Jadi apa-apa kok harus ada dalil, apa-apa kok harus hujah-hujah, ya. Hujah-hujah itu bawaan ke pasar sana loh, nanti lek laku, gitu. Ya. Ya mohon maaf Yai, di pasar pun juga sama, ya. Orang yang mau menerima hujah-hujah kalam Allah dan kalam Rasulnya itu ya hanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak mau iman ya sama saja di pasar apa di, ya, masjid, sama saja. Jadi harus siap, tapi ya tidak masalah, yang penting nggak kita masukkan ke hati, terus hati kita sakit, enggak, kita doa, ya Allah tunjuki dia, ya, gitu aja, tidak usah terlalu mikir berat, ya. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum diakhiri. Dan materi ini hampir selesai, ya, atau bahkan sudah selesai. Baik, tampaknya monggo, monggo, monggo. Pernah dengar sahabat yang sangat cinta sekali dengan surat Al-Ikhlas, terus sering kali mengamalkan, terus dilaporkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah paham itu
bagaimana kita menyikapinya? Mungkin ada apa ya, iman lain itu yang setiap surat bacaannya tetap Al-Ikhlas itu. Iya. Jadi ada seorang sahabat, setiap kali dia baca surat dalam sholatnya itu selalu ditambahi Qul huwallahu ahad. Jadi bukan suratnya hanya Qul huwallahu ahad, enggak. Jadi setiap baca surat Fatihah kemudian surat terus ditambahi Qul huwallahu ahad. Maka jamaahnya atau makmumnya, yakni sahabat yang lain mendengar itu merasa janggal, ini kok begini. Terus dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi bertanya kepada yang bersangkutan, jadi datangkan dia, suruh ke sini. Begitu ditanya, ma hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu untuk hal itu? Dia mengatakan karena surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu berisi sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha luas rahmatnya, dan saya mencintai surat ini ya, karena hal itu ya. Atau dalam riwayat lain, yakni Nabi menyuruh yang laporan itu bertanya apa sebabnya ya, apa sebabnya. Maka keterangan jawabannya adalah seperti itu. Maka kata Nabi, beritahukan kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintai dia karena cintanya kepada surat tersebut. Ini surah Al-Ikhlas. Jadi ini bukan dalil yang menunjukkan bahwa dalam sholat itu suratnya pendek terus, Al-Ikhlas terus, gitu enggak ya. Saat itu adalah untuk tambahannya. Untuk tambahannya. Maka kalau ada yang mengamalkan begitu, ya tidak mengapa ya, sebagai tambahan ya. Terus pertanyaannya apa? Itu tadi ya. Tapi kalau orangnya cuman sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, suratnya cuman Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad, seakan-akan imamnya yang dihafal ya 2 surat itu saja ya. Ya kalau ada pengganti imam yang lebih banyak hafalannya ya lebih baik, karena ya ummul qaum akrahum li kitabillah, itu aturan dari Nabi. Yang mengimami kaum adalah yang paling ya ahli bacaan Al-Quran, termasuk yang paling banyak hafalannya dan paling benar bacaannya ya. Dan Nabi dalam salat subuh, kalau qobliyah subuh itu memang ya seringnya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tapi kalau sholat subuhnya Nabi itu suratnya yang paling panjang di antara 5 waktu sholat ini. Yang paling panjang adalah bacaan subuh ya. Nabi biasa membaca antara surat Qaf sampai Hal Ataka, jadi istilahnya Al-Mufassal At-Tiwal, surat-surat Mufassal yang panjang ya. Jadi yang paling pendek itu Sabbihisma Rabbikal A'la ya. Kurang lebihnya itu ya. Terus Nabi kalau sholat duhur itu juga sering pakai surat yang ayatnya sekitar 20-an sampai 23 ayat untuk rakaat pertama. Rakaat kedua sekitar separuhnya ya, atau sekitar 7 ayat, 8 ayat. Yang paling pendek sholat maghrib, suratnya sering pendek-pendek. Tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah,
karena mulai ada yang kendor dalam bersegera ke masjid. Kalau Umar membaca surat pendek masih ada yang masbuk, maka beliau di rakaat pertama itu memanjangkan surat bacaannya, ya. Kalau salat asar lebih pendek dari salat duhur. Dan untuk salat duhur itu kadang-kadang rakaat ketiga dan keempat setelah Fatihah ditambahi surat, ya. Dan itu hanya untuk duhur saja. Tapi kadang-kadang Isya itu setara dengan duhur atau asar. Subuh itu yang paling panjang. Dan bahkan kadang-kadang Nabi itu rukuk sujudnya lamanya seperti berdirinya, ya. Jadi untuk subuh itu sholat yang paling panjang, karena itu 2 rakaat. Walau 2 rakaat tapi paling lama. Dan Allah menyebut sholat duhur itu, sholat subuh itu sebagai Quranul Fajr, bacaan fajar, Qurannya fajar. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quranal Fajr. Inna Quranal Fajri kana masyhuda. Tegakkan sholat ketika matahari tergelincir ke arah barat, yakni waktu zuhur, ya, ila ghasaqil lail, sampai puncaknya malam, yakni sekitar mungkin jam 11 malam begitu. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Dan tegakkan pula Quran al-Fajr, Quran fajar, artinya sholat subuh. Sesungguhnya Qurannya fajar, bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan, yakni disaksikan oleh malaikat malam dan siang yang bertugas mencatat amal malam hari, dan siang hari bertemu di waktu subuh, ya. Ya, karena itu layaklah kalau Nabi sholat subuhnya bacaan suratnya adalah paling panjang. Adapun orang yang kadang-kadang subuhnya itu pokoknya Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad, terus rukuk sujudnya balapan, ini ya berarti kurang memahami, ya, kurang memahami. Baik, cukup kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.